Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 genap dengan anggota kelompok saya sendiri Intan Alfara Audia, Zaidan Fazli Maula, Nilo Vinci Gloria Natasha, Angelina Agustin Umami, dan Muhammad Naufal Rifian Ilham. Di sini kami akan membahas apa itu pencarian string. Pencarian string atau string searching adalah proses mencari urutan karakter atau substring dalam teks yang lebih besar. Tujuannya adalah menemukan posisi di mana letaknya pola tersebut muncul dan memverifikasi apakah pola ada di dalam teks tersebut. Di sini ada beberapa algoritma pencarian string seperti brute force atau pencarian sederhana tapi lambat. Yang kedua ada Knut-Morris-Pratt atau KMP, itu lebih efisien dengan prefix function. Nah, ini yang akan kami gunakan. Lalu yang ketiga ada Boyer-Moore, dan yang keempat ada Ravencroft. Nah, contoh sederhananya, kita mencari kata B di dalam kalimat A, B, C, D, E. Nah, di sini kita temukan bahwa kata B itu pada indeks ke-1. Lanjut ke kegunaannya. Apa sih kegunaan pencarian string dalam kehidupan nyata? Nah, di antaranya, yang pertama itu sebagai mesin pencari seperti Google, digunakan untuk menemukan halaman web berdasarkan kata kunci tertentu. Ini jelas banget kita pakai setiap hari. Lalu yang kedua ada pengolahan teks dan dokumen, misalnya saat kita mencari dan mengganti kata di file Word atau Notepad. Yang ketiga ada analisis bioinformatika, yaitu mencocokkan urutan DNA, RNA, atau protein. Nah, ini penting banget di dunia medis. Lalu yang keempat ada deteksi ancaman cyber. Nah, contohnya mencari pola berbahaya dalam log system atau file malware. Nah, yang terakhir dan yang paling sering kita gunakan adalah aplikasi editor teks seperti Find dan Replace di Microsoft Word atau Notepad, dan lain-lain. Jadi semua ini menggunakan konsep pencarian string di balik layar. Oke, akan saya lanjutkan ke teman saya. Kenalkan, nama saya Nilo Vinci Gloria Natasha dengan NIM 2409106012. Di sini saya akan menjelaskan tentang KMP dalam pencarian string. Jadi KMP itu adalah singkatan dari Knut-Morris-Pratt, adalah algoritma pencocokan string yang digunakan untuk mencari kemunculan suatu pola atau pattern di dalam sebuah teks. Algoritma ini lebih efisien daripada metode pencocokan string yang lebih sederhana seperti brute force karena menghindari pemeriksaan ulang karakter-karakter yang sudah dibandingkan sebelumnya. Jadi di sini sudah ada 2 contoh, yaitu yang pertama mencari pola dalam teks besar. Dalam pola ini, KMP digunakan untuk mencari apakah sebuah substring atau pola muncul dalam teks utama. Ini sangat berguna ketika kita harus melakukan pencarian berulang dalam data besar. Lalu yang kedua, mendukung pencocokan berulang. KMP sangat cocok untuk situasi di mana pola yang sama harus dicocokkan terhadap banyak teks, atau teks yang sangat panjang harus dicocokkan terhadap banyak pola, karena pre-processing pola atau LPS hanya perlu dilakukan sekali. Ini hemat waktu untuk pencocokkan berulang. Sekian penjelasan dari saya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Angelina Agustin Umami dengan NIM terakhir 014. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan metode KMP. Jadi yang pertama itu ada efisiensi dalam waktu pencarian, yaitu kompleksitas waktu terbaik dan terburuknya adalah 0 N ditambah M, yang dimana N itu adalah panjang teks dan M itu adalah panjang polanya. Ini jauh lebih cepat dibandingkan pencocokan NIF yang bisa mencapai 0 N dikali M. Kemudian selanjutnya ada tidak perlu backtracking teks, yaitu KMP tidak pernah mengulang karakter dalam teks itu sendiri yang sudah dibandingkan, sehingga sangat efisiensi untuk pencarian pola berulangnya. Kemudian selanjutnya cocok untuk pencarian pola berulang, ia sangat baik jika pola memiliki bagian yang berulang, misalnya contohnya seperti ABABAC, karena tabel prefix LPS-nya dimanfaatkan untuk menghindari perbandingan ulang itu tersendiri. Kemudian yang keempat ada stabil dan konsisten. Performanya tidak terganggu oleh jenis teks atau pola. Jadi tetap efisiensi dalam berbagai skenario. Nah, selanjutnya ada kekurangan metode KMP itu sendiri. Yang pertama itu implementasi lebih rumit dibandingkan metode brute
brute force, KMP ini lebih kompleks karena memerlukan pembuatan tabelnya. Kemudian yang kedua itu ada overhead di awal. Jadi sebelum pencarian dimulai, perlu waktu dan ruang untuk membangun tabelnya. Yang membuatnya agak berat untuk pencarian satu kali pada teks pendek. Selanjutnya itu kurang fleksibel untuk wheel charts. KMP ini hanya cocok untuk pencocokan string literal. Untuk pola penggunaannya, KMP tidak bisa digunakan langsung. Yang terakhir, tidak optimal untuk pola sangat pendek. Untuk pencarian pola yang sangat pendek, misalnya hanya satu huruf saja, metode sederhana bisa lebih cepat daripada KMP karena overhead pembentukannya tidak sebanding. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufari Ben Ilham dengan NIM 3 digit terakhir 034. Di sini saya akan menjelaskan mengenai program implementasi algoritma KMP untuk pencarian string ya. Oke, kita mulai. Pertama-tama, di dalam konsep algoritma KMP itu kita akan membutuhkan LPS atau artinya longest prefix suffix, di mana nanti akan itu menentukan indeks pada pola. Atau di dalam gambarnya seperti ini, di dalam pola A, B, A, C, A, B, itu ada LPS tersendiri, yaitu 0, 0, 1, 0, 1, 2. Ini merupakan LPS. Maka untuk membuat LPS-nya, kita akan membuat fungsi membuat LPS, di mana isinya adalah panjang sama dengan 0. Ini merupakan panjang dari prefix atau juga suffix pada karakter saat ini. Baru M sama dengan length pola, ini untuk menentukan panjang dari pola. Baru LPS 0 sama dengan 0, ini merupakan untuk menentukan indeks pada list LPS pada 0, indeks kan 0, itu akan ditentukan 0 ya. Itu ditentukan atau ditetapkan menjadi 0. Seperti ini. Indeks kan 0, akan ditetapkan 0 ya. Jadi selalu 0 ya. Baru I sama dengan 1, ini akan kita mulai perhitungan dari indeks ke 1 ya. Lalu kita lakukan ulangan I kurang dari M atau panjang dari pola. Lanjut ke jika pola I, ini maksudnya adalah karakter dari indeks ke I pada pola, itu sama dengan karakter pada indeks ke panjang di dalam pola, itu sama, maka panjang akan ditambahkan 1. Baru di dalam indeks ke I, di dalam list LPS, itu akan ditekan dengan jumlah panjang. Lalu kita lanjut ke indeks berikutnya. Untuk visualisasinya itu seperti ini, A, B, A. Nah ini A, kita cari, ini indeks yang dicari, atau yang ditentukan, atau yang diteliti. Kita bandingkan dengan indeks panjang ya, misalnya 0, ini sama, maka kita tambahkan 1 dari sebelumnya, 0 akan ditambahkan 1, kita tambahkan ke indeks dari pola ya. Seperti itu, else, atau jika tidak sama ya, karakter pada pola dan juga karakter pada panjang, indeks panjang itu tidak sama. Lalu jika panjang tidak sama dengan 0, maka kita akan mengubah variabel panjang itu sama dengan LPS panjang min 1 dengan LPS sebelumnya ya. Baru jika panjang sama dengan 0, maka kita akan mengubah atau menambahkan pada list LPS pada indeks tersebut dengan 0. Lalu lanjut ke indeks berikutnya. Itu untuk visualisasinya seperti ini ya. A ini akan ditetapkan 0. Nah ini B sama A ini kan tidak sama ya. Maka dia akan ditetapkan 0 ya. Seperti itu. Oke. Lanjut ke fungsi berikutnya yaitu dalam fungsi pencarian.
Nah, jadi tujuan dari membuat LPS ini itu akan membantu dalam fungsi pencarian agar eh, karakter yang sama itu tidak terulang gitu. Pencocokan pencocokan berikutnya itu akan menghindari karakter yang sama atau yang berulang. Oke, dalam fungsi pencarian ini pertama-tama ada n sama dengan length text dan m sama dengan length pola ya. Ini untuk menentukan panjang dari teks dan juga panjang dari pola. Lanjut di sini ada LPS sama dengan 0 dikali n. Ini akan membuat list LPS yang isinya nanti ada 0 dikali dengan panjang dari polanya. Jadi isinya akan 0 semua. Lanjut, hasil ini untuk menyimpan ada list hasil, akan menyimpan hasil tentunya. Lanjut, kita akan memanggil fungsi membuat LPS. Lalu lanjut, I sama dengan 0 dan J sama dengan 0. Ini merupakan penanda indeks pada X dan juga indeks pada pola ya. Itu penanda. Baru lakukan pengulangan sebanyak I kurang dari N, di mana N ini merupakan panjang dari teks. Ya. Lanjut, jika teks I, ini maksudnya adalah karakter dari indeks ke I di dalam teks, itu sama dengan karakter pada indeks ke J dalam pola, maka kita akan menambahkan I ditambah 1 dan juga J ditambah 1. Di mana ini artinya kita akan menggeser ke sebelah kanan. Lanjut, jika J sama dengan M, atau jika pola itu ditemukan semuanya di dalam teks, maka kita akan ditambahkan ke dalam list hasil, yaitu indeks paling pertama ya. Baru kita lanjut ke eh, ini kita lanjut ke pencocokan berikutnya menggunakan LPS sebelumnya agar karakter sebelumnya itu tidak terulang lagi. Oke, lanjut. Jika karakternya tidak sama ya pada karakter dari indeks ke I dari teks itu tidak sama ya dengan karakter dari indeks ke J di dalam pola, maka kita cari dulu J apakah tidak sama dengan 0, maka J sama dengan LPS J kurang 1 ini sama ya, berarti kita akan melanjutkan pencocokan berikutnya menggunakan LPS sebelumnya agar karakter yang sebelumnya itu tidak terulang. Lalu lanjut, jika tidak ya, jika J sama dengan 0, maka eh, I akan ditambah dengan 1. Baru kita return hasil. Untuk visualisasinya itu eh, visualisasi dari J sama dengan LPS J kurang 1 atau menggunakan LPS sebelumnya itu seperti ini. Eh, kita cocokkan dulu A, ini sama semua. Yang mana yang tidak cocok yaitu yang ini ya. A tidak cocok dengan B ya. Maka kita lihat LPS sebelumnya. Nah, LPS sebelumnya ini kan 1 ya. Di mana nanti ada indeks ya. Dalam indeks pola ini ada 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Di mana nanti indeks ke 1 berarti dalam B ini kita akan bergeser sebanyak B, nanti kita akan menjadi acuan B ini. Akan kita geser ke A ini ya. Nanti di mana nanti pencocokan berikutnya akan menjadi di sini ada A, sini di pola A, ini B, A, C, A, B ya. Seperti itu. Baru kita lakukan pencocokan berikutnya lagi. Bersama seperti sebelumnya, kita cocokkan lagi misalnya A, B, A, dan seterusnya. Seperti itu. Lalu untuk visualisasi berikutnya itu seperti ini. Sudah ditemukan A, B, A, C, A, B. Ini kan sudah ketemu ya. Maka siapa tahu ada pola lagi di dalam teks ini di sebelah kanan. Maka untuk melanjutkannya kita tambahkan 1 ya atau geser semuanya. Jadi kita ke sini ya. Kita mulai pendudukan mulai dari sini.
Tujuannya mulai dari A ya. A, B, A, C, A, B. Itu A, B, A, C, A, B. Berarti di sini A, B, A, C, A, B. Dan seterusnya. Oke, itu. Baik, sekian dari saya. Untuk penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Zaidan Fajar Maula dengan NIM 10. Di sini saya akan menjelaskan fungsi tampilkan hasil dan menjalankan demo program. Oke, jadi di sini ada fungsi tampilkan hasil dengan parameter teks, pola, dan posisi. Pertama-tama nanti akan mengoutputkan polanya dan teksnya. Selanjutnya yaitu di sini nanti akan menunjuk ada di mana pola tersebut. Jadi nanti di teks itu akan ditunjuk dengan panah ini untuk menunjuk pola yang tersebut ada di indeks keberapa. Dan selanjutnya output kan ditemukan pada indeks posisi. Ya, jadi di sini ada teksnya dan pola yang akan dicari yaitu AA, BAB. Dan di sini hasilnya itu sama dengan fungsi pencarian tadi dengan parameter pola dan teks, lalu dioutputkan dengan fungsi tampilkan hasil. Jadi langsung kita jalankan saja programnya. Nah, jadi pola AA, BAB itu ditemukan pada indeks 0, 10, 17, dan 26. Nah, di sini dari indeks 0, AA, BAB, sini juga AA, BAB, di sini, dan di sini. Oke, jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.